Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari Prabowo panik, Golkar berniat berbalik mendukung calon presiden Anies Baswedan. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat selaku pendukung calon presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Ada dugaan Partai Golkar, salah satu partai besar dari partai pendukungnya, kelihatannya banyak yang tidak cocok dengan kebijaksanaan calon presiden Prabowo Subianto dalam mengelola kampanye menuju Pilpres tahun 2024 nanti. Ada dugaan ketidakcocokan dengan calon presiden Prabowo Subianto ditunjuknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya. Di samping pengalamannya belum ada dan menjabat wali kota Solo baru 2 tahun. Ditambah lagi belum pernah anggota DPR, gubernur, dan menteri langsung melompat menjadi calon wakil presiden. Padahal para pendukung calon presiden Prabowo Subianto banyak yang berpengalaman yang dapat menduduki jabatan calon wakil presiden seperti Erlangga Hartarto, Menteri Koordinasi merangkap Ketua Umum Partai Golkar, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan merangkap Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Yusril Issa Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, dan mantan Menteri Kehakiman pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi tidak ada yang dipilih, malah menunjuk Gibran Rakabuming yang belum ada pengalamannya. Ditambah lagi selama dalam kampanye calon presiden, Prabowo Subianto hanya menawarkan makan gratis dan minum susu gratis. Tidak ada konsep-konsep untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bila nanti terpilih. Ditambah parah lagi kampanye yang diberikan Gibran Rakabuming kepada ibu-ibu hamil menyarankan minum asam sulfat yang berbahaya ke tubuh ibu hamil dan manusia karena asam sulfat mengandung racun, hanya cocok untuk aki. Media hal tersebut di atas kemungkinan nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon presiden diduga akan kalah dalam pemilu tahun 2024 nanti. Berdasarkan alasan tersebut, Partai Golkar akan berbalik mendukung nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Berbalik ke Partai Golkar dari mendukung nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming berbalik mendukung nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar membuat calon presiden Prabowo Subianto panik karena Partai Golkar selaku partai terbesar dari Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Demokrat beralih mendukung calon presiden nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Harapan saya dengan berbaliknya Partai Golkar mendukung calon presiden nomor urut 2 kemungkinan besar akan menurun elektabilitas calon presiden nomor urut 2, yaitu calon presiden Prabowo Subianto dan bersama Gibran Rakabuming, dan sebaliknya meningkatnya elektabilitas calon presiden nomor urut 1 yaitu calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang selaku pendukung calon presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Ada dugaan Partai Golkar, salah satu partai besar dari partai pendukungnya, kelihatannya banyak yang tidak cocok dengan kebijaksanaan calon presiden Prabowo Subianto dalam mengelola kampanye menuju Pilpres tahun 2024 nanti. Ada dugaan ketidakcocokan dengan calon presiden Prabowo Subianto ditunjuknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya di samping pengalamannya belum ada dan menjabat wali kota Solo baru 2 tahun. Ditambah lagi belum pernah anggota DPR, gubernur, dan menteri langsung lompat menjadi calon wakil presiden, padahal para pendukung calon presiden Prabowo Subianto banyak yang berpengalaman yang dapat menduduki jabatan calon wakil presiden.
seperti Erlangga Hartarto, Menteri Koordinasi, merangkap Ketua Umum Partai Golkar, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, merangkap Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, dan mantan Menteri Kehakiman pada pemerintahan Presiden Susilo Pak Bambang Yudhoyono. Tetapi tidak ada yang dipilih, malah menunjuk Gibran Rakabuming yang belum ada pengalamannya tersebut. Wajarlah mungkin mereka merasa sakit hati Partai Golkar tersebut, karena mereka tidak ada yang dipilih selaku pendukung calon presiden Prabowo Subianto. Ada yang dipilihnya ada orang belum berpengalaman dan juga belum pernah anggota DPR, belum pernah sebagai gubernur, dan belum pernah sebagai menteri, langsung lompat menjadi calon wakil presiden tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan aturan main sebenarnya. Ya tentu sakit hati yang lainnya itu. Ini baru Golkar saja yang merasa sakit hati. Mungkin akan menyusul yang lain lagi. Karena mereka sudah senior dan pengalaman sangat banyak. Pernah menteri, pernah sedang menjawab menteri, dan juga yang lain-lainnya tersebut. Ditambah lagi, selama dalam kampanye calon presiden, Prabowo Subianto hanya menawarkan makan gratis dan minum susu gratis. Tidak ada konsep-konsep untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal untuk kita, kalau dalam kampanye dibutuhkan konsep-konsep yang bagus, yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga konsep-konsep atau gagasan-gagasan itu seharusnya diberikan gagasan-gagasan besar yang dikehendaki oleh masyarakat sesuai kehendak masyarakat. Jangan hanya menawarkan makan gratis itu sekali dimakan habis, selanjutnya makan apa, dan juga hanya itu yang diandalkan mereka, sehingga sangat berat nanti dia meningkatkan elektabilitasnya kalau hanya mengharapkan makan gratis tersebut, di samping tidak mendidik masyarakat untuk bekerja keras untuk mencari hidupnya. Seakan-akan nanti masyarakat hanya mengharapkan bantuan makan gratis dari pemerintah, sehingga nanti pemerintah kalau sudah habis nanti makannya itu, ya tentu nanti dia menunggu giliran kapan lagi datang bantuan makan gratis tersebut, sehingga tidak baik untuk membina masyarakat. Jadi kita harus ada konsep-konsep besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nanti terpilih. Ditambah lagi kampanye yang diberikan Gibran Rakabuming. Yang diberikan Gibran Rakabuming kepada ibu-ibu hamil, menyarankan asam sulfat yang berbahaya, menyarankan untuk minum asam sulfat yang berbahaya ke tubuh ibu hamil dan manusia, karena asam sulfat mengandung racun, hanya cocok untuk aki. Dan juga apalagi Gibran ini parah lagi, dia dalam kampanyenya itu selalu menyatakan yaitu agar ibu-ibu hamil tersebut minum asam sulfat, padahal dia tidak tahu asam sulfat itu ada mengandung bahaya itu kepada manusia, karena dia hanya cocok untuk aki. Kalau nanti sampai ibu-ibu minum asam sulfat itu bisa berakibatkan nanti kandungannya gugur dan menimbulkan kematian. Itulah saya lihat, jadi tambah parah lagi ini masalah ini. Melihat hal tersebut di atas, kemungkinan nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon presiden diduga akan kalah dalam pemilu tahun 2024 nanti. Berdasarkan alasan tersebut, Partai Golkar akan berbalik mendukung nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Berbaliknya Partai Golkar dari mendukung nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming berbalik mendukung nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan bersama Gibran Rakabuming, yang membuat calon presiden Prabowo Subianto panik, karena Partai Golkar selaku partai terbesar dari Partai Amanat Nasional dan Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat berani mendukung calon presiden nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar.
Harapan saya dengan berbaliknya Partai Golkar mendukung calon presiden nomor urut 2 kemungkinan besar akan menurun elektabilitas calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming, dan sebaliknya meningkatnya elektabilitas calon presiden nomor urut 1 yaitu calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Sekian dan terima kasih.